semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku tuh lagi pengen banget cerita ataupun sharing tentang pengalaman aku yang aku alami di sepanjang tahun 2019. Nah, ini bukan pengalaman yang mengasihkan ya, melainkan ini adalah pengalaman yang cukup menyakitkan buat aku dan bikin aku sedih di sepanjang tahun itu, guys. Jadi, pengalaman apakah itu? Nah, aku pengen sharing tentang saat-saat aku mengalami yang namanya hive alias utrikarya alias biduran. Yes, biduran ya, biduran bukan biduan. Kalau biduan sih kayaknya aku seneng. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu di tahun 2019 aku ingat banget di bulan Maret ya. Di awal Maret aku tuh waktu itu pergi ke restoran Thailand dan aku waktu itu memesan tom yum seafood. Aku sama sekali nggak ada alergi seafood kecuali kepiting. Dan kalau di tom yum kan, di tom yum seafood itu kan paling isinya cuma ada kerang, terus juga ada ikan dan juga cumi gitu. Nah, terus sepulangnya aku dari restoran Thailand itu, besoknya itu aku tuh aku ngerasain kayak gatal dan juga panas di bagian paha aku gitu ya. Kemudian dia menyebar panas dan juga gatal itu sampai ke bagian punggung, tapi nggak ada bentol-bentol gitu. Aku pikir ini kenapa ya gitu. Semakin aku garuk semakin berasa gatalnya tuh menyebar kemana-mana gitu. Aku biarin aja dong ya. Kemudian apa yang terjadi waktu itu, aku tidur dan aku terbangun di tengah malam sekitar pukul 1 dini hari ya. Aku terbangun karena aku merasakan gatal dan juga perih dan juga panas di belakang di punggung aku ngerasa nggak enak banget gitu ya. Aku langsung dong lihat ke kaca dan you know what? Itu tuh sekujur belakang aku ini semuanya udah merah, bentol-bentol gitu kan, biduran, kalian tahu dong ya. Waduh, aku udah kaget tuh, ini kenapa? Aku salah makan apa? Perasaan aku nggak makan apa-apa hari itu. Aku cuma makan ayam dan aku nggak ada alergi sama ayam. Aku makan ayam seumur hidup aku baik-baik aja, nggak mungkin aku alergi gitu kan. Terus karena itu udah tengah malam, aku juga nggak punya obat antihistamin buat menyembuhkan alergi tersebut. Akhirnya aku bertahan dong, aku bertahan sampai keesokan harinya kira-kira jam 9 pagi aku ke apotik. Aku langsung beli antihistamin dan waktu itu yang ada Insidal. Oke, akhirnya aku minum Insidal dan sekitar 1 jam kemudian dia membaik. Normal lagi, kembali ke normal. Oke, aku udah tenang, aku pikir oke, ini mungkin ya alergi biasa, aku nggak tahu mungkin tadi aku megang apa gitu, kena ulet gatel atau apa, nggak ngerti ya kan. Oke, aku pikir udah selesai dong sampai situ. Ternyata guys, besoknya nih terjadi lagi. Itu aku mengalami bentol-bentol yang panas dan juga gatal tuh di sini nih, bagian sini dia sampai ke leher, bahkan sampai ke selangkangan aku juga bentol-bentol semuanya dan itu panas, gatal, oh my god, sangat menyakitkan gitu loh buat gue. Dan ya udah, mau nggak mau aku minum lagi Insidal dong ya. Minum, sembuh. Dan itu berlangsung terus selama 1 minggu. Dia muncul, hilang kalau aku minum Insidal. Nah, aku pikir nih kenapa gitu ya. Aku kemudian juga coba untuk mengurangi misalnya makanan-makanan yang sensitif kayak seafood, aku kurangi, terus juga pedas-pedas, terus juga kacang-kacangan, bahkan produk susu, coklat aku hindarin untuk biar nggak alergi gitu. Tapi masih aja dia keluar alergi tersebut ya kan, biduran tersebut tuh masih keluar. Terus aku akhirnya tuh bersihin tuh apartemen aku sebersih-bersihnya. Aku panggil orang spesialis spesialis bersih-bersih ya, untuk bersih-bersihin semua apartemen sebersih-bersihnya, horden, terus juga tempat tidur itu dibersihkan biar aku juga terhindar dari kuman-kuman. Siapa tahu alergi aku adalah karena kuman, waktu itu aku pikir seperti itu. Tapi ternyata walaupun aku sudah melakukan semua itu, yang namanya biduran atau gatal-gatal di sekujur tubuh aku itu masih saja datang dan sangat mengganggu. Sampai akhirnya aku coba cari solusi, aku coba searching lagi, aku coba tanya teman-teman, dan akhirnya aku memutuskan untuk nyobain yang namanya minyak kutus-kutus. Kalian tahu dong ya minyak kutus-kutus yang terkenal itu. Nah, minyak kutus-kutus itu memang salah satu minyak yang punya khasiatnya banyak banget untuk segala macam penyakit katanya ya. Kalau kalian pegel-pegel, gatal-gatal, itu bagus pakai kutus-kutus. Dan memang iya benar, begitu aku pakai kutus-kutus itu dia bekerja dengan baik dan membantu untuk menghilangkan biduran aku itu ya. Nah, aku pakai kutus-kutus itu, aku pakai terus dan biduran aku sempat hilang. Tapi sayangnya
Dia cuman bertahan selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan, guys. Setelah itu datang lagi itu biduran kacau, bikin gue galau, ya kan. Datang lagi, gatel-gatel lagi, bentol-bentol lagi, merah-merah lagi, panas lagi, ya kan, bikin aku stres. Terus suatu saat aku ketemu sama teman aku dan teman aku itu merekomendasikan untuk pergi ke salah satu dokter holistik, dan waktu itu lokasinya ada di Cibubur. Pergilah tuh aku ke sana ke Cibubur, ketemu sama dokternya. Sama dokter itu aku dikasih obat, ada 4 macam obat. Obatnya kecil-kecil banget, bulat kecil-kecil banget ya. Dimana aku harus meminum 4 obat itu setiap hari pada waktu yang sama, sehari 3 kali. Dan ya itu juga bekerja cukup baik ya, dia cukup membantunya kayak gini. Jadi dia tuh bikin gatel-gatel dan juga panasnya tuh berkurang, tapi bentol-bentolnya masih ada. Nah aku tuh pakai obat itu cukup lama juga ya, mungkin beberapa bulan gitu ya. Tapi lama-lama kan mahal ya. Obatnya tuh harganya 4 juta untuk 4 macam obat itu 4 juta gitu. Tapi aku juga nggak puas karena bentol-bentolnya masih ada. Terus ada satu lagi teman aku yang merekomendasikan untuk coba deh minum kalek ya, kalsium atau juga vitamin D3. Akhirnya aku cari-cari vitamin D3, dapatlah aku vitamin D3 400 IU. Nah, ketika aku minum vitamin D3 400 IU itu agak mendingan nih. Kalau aku minum tuh dia hilang, nanti muncul seminggu kemudian baru muncul lagi, ya kan? Ada dong perbaikan, peningkatan. Kalau sebelumnya 3 hari muncul, sehari muncul, ini seminggu muncul gitu ya. Ya udah aku bertahan lah dengan vitamin D3 vitamin D3 400 IU ini aku bertahan gitu. Bertahan beberapa minggu, dia tidak bekerja lagi dengan baik. Bidurannya datang lagi sesuka hati dia, kapan dia mau datang dia datang, dia pergi gitu ya. Tambah stres gue, ya kan. Terus aku sempat balik lagi ke antihistamin, tapi aku sempat waktu itu pakai yang loratadine karena loratadine itu efek ngantuknya agak sedikit ya. Dan aku pakai loratadine juga untuk beberapa minggu, tapi aku pikir ini nggak bagus kalau terus-terusan aku pakai loratadine, kan juga nggak sehat gitu. Hingga suatu saat di bulan Desember, guys, panjang ya, dari bulan Maret nih sampai bulan Desember nih. Waktu itu aku tuh ke dokter kandungan, niatnya mau cek organ reproduksi aku dan juga konsultasi karena pingin hamil gitu. Nah sama dokter waktu itu aku dikasih beberapa vitamin kayak folit acid, vitamin E, dan juga vitamin D3 1000 IU. Nah waktu itu tuh vitamin E dan juga folit acidnya lagi nggak ada, akhirnya aku beli vitamin D3. Nah aku konsumsi vitamin D3 1000 IU, guys. Dan you know what? You know what? Selama aku minum vitamin D3 1000 IU itu selama seminggu, nggak ada lagi gitu loh. Hilang. Yang namanya biduran, gatel-gatel, utrikaria alias hives itu hilang begitu saja gitu loh. Aku bisa merasakan badanku yang normal seperti dahulu lagi. Wow, jadi aku seneng dong ya. Aku pikir oke, ini mungkin nih yang menyembuhkan aku dari utrikaria ini adalah vitamin D3 1000 IU. Nah, jadi utrikaria itu ada utrikaria akut dan juga ada utrikaria kronik. Kalau utrikaria akut itu berlangsung selama kurang dari 6 minggu, sementara kalau utrikaria kronik itu bisa lebih dari 6 minggu, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, 9 bulan, setahun, lebih dari setahun, bahkan mungkin seumur hidup kalian gitu loh. Dan utrikaria ini biasanya disebabkan oleh reaksi alergi, tapi ada juga yang namanya idiopathic utrikaria alias utrikaria yang tidak ada penyebabnya. Dia datang sesuka-suka hatinya dia aja gitu loh. Dan idiopathic utrikaria inilah yang menyerang aku selama berbulan-bulan lamanya, hampir setahun gitu ya. Jadi guys, buat kalian yang saat ini sedang mengalami yang namanya utrikaria atau biduran, percayalah, aku benar-benar bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Aku bisa merasakan penderitaan kalian, rasa sakit yang kalian rasakan, rasa sedih yang kalian rasakan, bahkan bisa bikin juga stres begitu ya, karena kalian tidak bisa beraktivitas secara normal seperti orang-orang yang sehat gitu loh. Jadi aku rekomendasikan, coba deh, siapa tahu nih ya, siapa tahu kalian cocok
coba mengkonsumsi vitamin D3 1000 IU. Bisa kalian dapat di apotek-apotek. Aku waktu itu belinya di apotek inisialnya KF. Aku beli di situ, atau juga kalian bisa beli di rumah sakit, karena biasanya kalau di apotek-apotek yang kecil-kecil itu mereka biasa cuma jual yang vitamin D3 400 IU, yang 1000 IU biasanya di rumah sakit atau di apotek yang KF itu. Jadi coba, aku berharap kalau misalnya kalian sudah mencoba itu bisa cocok di kalian dan kalian bisa sembuh dari utrikaria dan bisa menjalani hidup kalian secara normal lagi. Oke guys, good luck ya buat kalian yang lagi mau mencoba. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita aku tentang pengalaman aku mengalami utrikaria. Semoga bermanfaat buat kalian dan thank you for watching. Sampai jumpa lagi. Bye. Mwah.